Nah, ini dia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang haji. Apakah yang dimaksud dengan haji? Nah, ini, perhatikan gambar berikut ini. Setelah melihat gambar ini, kira-kira apa yang sedang dilakukan kedua orang ini? Ya, kenapa pakaiannya harus seperti ini? Kenapa haji itu harus ke Mekah? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab setelah kita membaca ini ya. Yang pertama, sejarahnya. Sejarah ibadah haji. Sejak kapan sih haji itu ada? Ya, sejak kapan haji itu dilakukan? Ibadah haji itu telah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi sudah lama sekali sejak Nabi Ibrahim. Jadi bukan berasal dari Nabi Muhammad ya. Nah, ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini beserta putranya yaitu Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah atau membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah ya. Nah, apabila bangunan tadi itu sudah mulai tinggi, nah, Nabi Ismail mengulurkan batu besar yang cukup tinggi. Maka dengan kehendak Allah, Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di batu besar itu. Maka terlekatlah tapak kaki Nabi Ibrahim, sebagaimana bisa kita lihat di dekat Ka'bah. Nah, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim itulah yang sekarang dinamakan dengan Makom Ibrahim. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya itu berdua membangun Ka'bah. Nah, kemudian Ka'bah itu kemudian tambah tinggi ya kan? Tambah tinggi kan disusun dari batu bata gitu kan. Kemudian bangunannya tambah tinggi. Nah, setelah itu Nabi Ismail itu ngasih batu sebagai apa? Buat tempat berpijak. Kan udah tambah tinggi nih bangunannya, kan nggak nyampe tangannya. Nah, kan butuh tempat untuk berpijak, untuk nata batu-batu yang selanjutnya itu. Nah, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim itu yang kemudian sampai sekarang masih ada bekasnya, masih ada jejak kakinya Nabi Ibrahim di situ. Nah, kalau nanti ada nazirah suatu saat ke Ka'bah, itu ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Ya, yang dinamakan dengan Makom Ibrahim. Ada di situ jejak kakinya. Ya, Makom Ibrahim itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah waktu itu. Jadi nanti kalau ada tulisan Makom Ibrahim ini bukan berarti makam ya. Kalau makam itu kan bahasa Indonesianya kuburan ya. Jadi Makom Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, setelah selesai membangun Ka'bah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil kaumnya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, setelah bangunannya tadi selesai dibangun, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengajak kaumnya berhaji. Setelah itu, Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Kubais. Ya, Jabal Abi Kubais itu adalah nama gunung ya, yang paling dekat dengan Ka'bah. Dan di sana beliau memanggil dengan nama Allah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membangun satu rumahnya bagi kamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu semua menunaikan haji di sana. Nah, jadi panggilan untuk berhaji itu berasal dari Nabi Ibrahim, ya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil kaumnya untuk berhaji. Nabi Ibrahim menyeru ya, memanggil
kaumnya, ke kanan dan ke kiri, seolah-olah sedang mengumandangkan azan. Nah, Allah menyampaikan seruan Nabi Ibrahim pada setiap manusia seperti yang terkandung dalam bacaan talbiyah. Talbiyah itu apa? Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu namanya bacaan talbiyah. Nah, itu yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika apa? Ketika memanggil orang-orang untuk berhaji. Jadi bacaan labbaik Allahumma labbaik ini ajarannya siapa? Berasal dari ajaran Nabi Ibrahim, begitu ya. Nah, melihat sejarah ibadah haji dalam agama Islam, ditemukan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut mayoritas ulama, haji itu mulai wajib dalam syariat Islam pada tahun keempat Hijriyah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriyah. Ya, jadi ada perbedaan pendapat. Kapan sih sebenarnya ibadah haji itu mulai diwajibkan dalam Islam? Nah, ada yang bilang sejak tahun keempat Hijriyah. Tahun keempat Hijriyah itu berarti kapan? 4 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, jadi tahun Hijriyah itu dimulai pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Ya, tahun 1 Hijriyah berarti tahun di mana Nabi hijrah ke Madinah. Nah, berarti kalau tahun 4 Hijriyah itu berarti tahun keempat setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi penanggalan Hijriyah, penanggalan dalam Islam itu dimulainya sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, gitu ya. Nah, ada ulama yang bilang, Islam itu mewajibkan haji sejak tahun keempat Hijriyah. Ada juga ulama lain yang bilang haji itu mulai diwajibkan mulai tahun 6 Hijriyah. Akan tetapi karena ada halangan dan alasan, ya masih ingat ya cerita kemarin, Nabi Muhammad nggak boleh masuk Mekah, ya pada waktu perjanjian Hudaibiyah. Masih ingat perjanjian Hudaibiyah itu adalah perjanjian yang dilakukan Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu Nabi Muhammad mau masuk ke Mekah, mau melaksanakan ibadah haji, tapi dicegah sama orang-orang kafir, nggak boleh, tahun ini nggak boleh haji. Ya, nah baru kemudian Nabi Muhammad balik lagi dan tahun depannya baru haji lagi, gitu ya. Nah, ada juga yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriyah. Nah, jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kapan mulainya pertama kali haji itu diwajibkan dalam Islam? Nah, sebagaimana kita ketahui, jaminan bagi orang yang berhaji itu adalah surga apabila dilakukan dengan niat ikhlas karena mencari keridhaan Allah. Jadi bukan karena pamer ya. Hati-hati ya, kalau kita beribadah itu kita niatkan ikhlas untuk mencari ridho Allah. Jadi jangan berhaji karena pengen dipanggil Pak Haji. Ya, jangan mau haji biar apa? Biar bisa foto-foto di depan Ka'bah, biar bisa pamer sama orang lain misalnya. Tidak seperti itu ya, nggak boleh. Kita niat berhaji, niatnya untuk apa? Mencari keridhaan Allah. Nah, sekarang mari kita pelajari materi tentang ibadah haji sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Yang pertama, pengertian. Tadi sudah belajar sejarahnya. Haji itu dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Sekarang pengertian ibadah haji. Apa sih artinya haji? Secara bahasa, haji itu berasal dari bahasa Arab. Hajjun, yang artinya apa? Ziyaroh, atau mengunjungi. Jadi haji itu artinya apa? Mengunjungi Baitullah, mengunjungi Ka'bah, ya.
mengunjungi yang artinya mengunjungi ya, secara bahasa haji itu artinya ziarah atau mengunjungi. Nah, secara istilah, menurut istilah, haji itu yang dimaksud dengan haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, secara istilah haji itu berarti apa? Berkunjung ke Baitullah dengan niat untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat, rukun, dan waktu yang sudah ditentukan oleh agama Islam. Nah, jadi ada syaratnya, ada rukunnya, ya. Syarat itu berarti apa? Syarat itu siapa saja sih yang wajib berhaji? Nah, terus rukun itu apa? Rukun itu hal-hal yang harus dikerjakan selama berhaji. Apa saja yang harus dikerjakan selama haji, ya. Terus waktu, ada waktu yang telah ditentukan. Jadi haji itu nggak bisa sembarangan. Misalnya nantilah haji mau bulan Januari misalnya, atau nantilah yang agak sepi aja misalnya pas liburan, ya, waktu anak-anak liburan sekolah. Oh, nggak bisa, ya. Haji itu ada waktu tertentu, nggak bisa seenaknya berangkat sendiri. Ya, itu ya. Jadi ada syaratnya, ada rukunnya, dan ada waktu yang telah ditentukan. Gitu, oke? Nah, sekarang dalilnya. Apa yang menjadi dasar diwajibkannya berhaji? Haji itu hukumnya wajib, ya. Haji itu hukumnya wajib bagi orang Islam yang sudah balik dan mampu. Mampu secara biaya, punya uang, ya. Mampu secara kesehatan, ya, badannya sehat, tidak sakit-sakitan, tidak akan merepotkan orang lain di sana karena sakit-sakitan, dan mampu secara keamanannya, ya. Jadi apa? Syaratnya 4, ya. Syarat haji itu 4. Yang pertama, balik, harus sudah balik, ya. Kalau anak kecil boleh nggak berhaji? Boleh nggak anak kecil berhaji? Tidak sah hajinya, ya. Jadi kalau ada anak kecil umur 2 bulan ikut haji, itu berarti hajinya belum dianggap, ya. Anak kecil yang belum balik berarti hajinya belum sah, belum dianggap berhaji karena belum balik, ya. Syaratnya itu adalah balik, sudah dewasa dan mampu. Mampu secara biaya, ya, punya uang, dan punya uang tidak hanya untuk berhaji saja, tapi apa? Punya uang untuk menghidupi orang-orang yang ditinggalkan. Misalnya kayak Abi sama Umi nih, pergi berhaji. Nah, selain Abi sama Umi juga punya uang untuk berangkat, ya, punya uang juga untuk kembali lagi ke Jepang, dan punya uang untuk biaya hidup orang-orang yang ditinggal di rumah. Nah, jadi harus ada tabungan untuk biaya hidupnya Nazira, adik, dan Yangkung sama Yangti yang di rumah. Nah, jadi itu ya, mampu secara biaya, mampu secara kesehatan, ya, harus sehat kalau orang haji itu, dan mampu secara keamanan, harus dalam kondisi yang aman. Nah, kalau dalam kondisi yang tidak aman, contohnya seperti waktu COVID kemarin, itu kan dalam kondisi yang tidak aman, ya kan? Kalau dipaksa berhaji, takutnya nanti virusnya menyebar. Nah, makanya waktu COVID kemarin tidak ada orang yang berhaji. Ya, makanya waktu COVID kemarin tidak ada orang yang berhaji. Ditutup, nggak boleh haji. Nah, karena apa? Karena kondisinya sedang tidak aman. Oke? Nah, sudah selesai pembahasan kita hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi tema kita tentang haji. Ya, besok lebih semangat lagi ngajinya ya. Besok kita cerita lagi tentang haji.